Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Nesri Anggraini. Kakak di sini sebagai moderator. Di season kedua ini, kita didampingi oleh Ibu Sri Mulyani selaku narasumber dari materi Generasi Emas 2045. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang generasi emas atau generasi emas tahun 2045. Sebelum masuk pada generasi emas, maka saya akan bercerita awal terbentuknya istilah generasi emas. Pada beberapa waktu yang lalu, itu generasi muda kita banyak menyebutnya adalah generasi micin. Mengapa disebut generasi micin? Karena micin itu merupakan senjata utama bagi para pedagang kuliner. Dengan banyaknya micin, makanan menjadi lezat. Karena lezat ini sehingga banyak anak-anak atau mungkin usia muda antara 15 tahun ke atas menyukai makanan-makanan yang rasanya gurih dan enak itu. Baik dari makanan kaki lima maupun sampai ke restoran. Disebut generasi micin karena dengan adanya micin atau MSG adalah singkatan dari monosodium glutamate. Itu sangat menjanjikan sekali oleh para pedagang itu, sehingga memberikan keuntungan yang banyak. Dengan adanya generasi micin ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang kurang sehat. Sehingga masa-masa generasi antara usia 15 sampai 45 itu adalah masa-masa produktif, masa-masa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sehingga para pengamat tentang kepemudaan itu berpikir ini adalah masa yang paling baik untuk membentuk karakter para pemuda supaya nanti Indonesia itu maju. Maka pemudanya dulu harus dididik, harus dibimbing, harus dibentuk karakternya, sehingga tidak akan memiliki karakter-karakter yang kurang sehat. Sehingga muncul istilah generasi emas. Emas itu melambangkan kejayaan, melambangkan kesuksesan. Jadi generasi emas adalah generasi yang diharapkan di tahun 2045 itu negara kita atau negara Indonesia itu akan menjadi negara yang maju, negara yang mempunyai peranan penting di dunia ekonomi utamanya. Mengapa disebut generasi 2045? Karena antara tahun 2020 sampai 2045 itu negara kita itu diharapkan sebagai negara yang salah satu dari 7 negara lain itu memiliki kekuatan ekonomi yang besar, sehingga akan menjadi perhitungan di dunia. Ini harapan pemerintah kita. Sehingga generasi muda antara usia 15 sampai 45 itu benar-benar harus dididik. Untuk apa?
untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan berbagai perubahan, terutama perubahan di bidang teknologi. Lalu hal yang perlu dipersiapkan bagi bangsa Indonesia terutama itu yang pertama adalah pembentukan karakter. Karakter ini berkaitan dengan watak, sikap. Karakter ini dibentuk mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga sangat berperan penting untuk membentuk karakter anak. Karakter anak itu meliputi apa? Yang pertama adalah sopan santun, tata krama. Bisa kita lihat banyak orang tua yang karena kesibukannya sehingga anak itu tidak memperhatikan kesopanan baik dalam berucap maupun bertingkah laku. Kemudian kalau dalam sekolah itu sudah ada tentang adanya pembentukan karakter, yaitu pembiasaan. Itu sudah diterapkan. Yang ketiga adalah di dalam masyarakat. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali. Lingkungan masyarakat itu bisa membentuk karakter generasi muda, memiliki peran yang sangat besar dibandingkan di dalam keluarga maupun di dalam sekolahan. Karena di dalam masyarakat itu lingkungan pergaulan sangat besar sekali pengaruhnya. Kadang ada seorang remaja di rumah baik, sikapnya baik terhadap orang tua, baik terhadap anggota keluarga yang lain. Tapi ketika mereka keluar dari rumah atau berada di lingkungan teman-temannya, maka hal-hal yang baik di dalam keluarga itu saat itu bisa hilang. Karena apa? Terbawa oleh lingkungan di mana teman-temannya itu berada. Kadang lingkungan masyarakat itu menjadi sebuah pelarian kebebasan dari lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan lagi adalah kedisiplinan. Kadang kedisiplinan itu malah tidak disukai para generasi muda sekarang. Misalkan aturan-aturan dalam keluarga, malam minggu, main, disamper temannya, nanti jam 9 pulang. Itu kadang anak seusia remaja itu menjadi tidak suka. Pengennya ya setelah selesai urusannya, kadang ada yang tidak pulang. Kalau keluarga menerapkan aturan seperti itu sebenarnya membentuk kedisiplinan kita. Bahkan yang namanya disiplin itu sudah lahir, sudah ada atau sudah terbentuk itu sejak kita mengenal agama. Contoh sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu benar-benar salah satu akar dari kedisiplinan. Bangun pagi namanya subuh, nggak mungkin subuh akan jam 8 pagi, nggak mungkin. Namanya sudah berbeda. Itu salah satu. Sholat 5 waktu itu merupakan dasar utama untuk membentuk kedisiplinan. Selain itu apa? Yaitu pengendalian nafsu. Pengendalian nafsu dalam diri kita itu juga salah satu dasar untuk membentuk disiplin. Misalnya ketika istirahat di sekolah mendengar suara adzan, banyak siswa-siswa itu yang
perginya bukan ke masjid, tapi ke warung, ke kantin. Nanti kalau disuruh sholat, mas, sholat mbak, nanti, makan dulu. Lebih baik makan dulu daripada sholat. Karena apa? Nanti kalau sholat mengingat makanan jadi nggak khusyuk. Alasannya macam-macam. Tapi ketika masuk pelajaran, baru ingat, Bu izin mau sholat. Nah itu berarti tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu salah satunya. Kemudian angka kedisiplinan yang lain adalah yaitu menciptakan lingkungan, menciptakan kebiasaan. Kebiasaan itu suatu tindakan yang harus dipaksa, harus dibiasakan. Sehingga nanti akan membiasakan dirinya melahirkan tindakan-tindakan pada diri seseorang untuk berbuat disiplin. Disiplin intinya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya. Itu namanya disiplin. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang lain bagaimana? Itu namanya darurat. Misalnya setelah dengar adzan zuhur, kamu kok masih di dalam kendaraan, sedangkan kondisi kendaraan mau tayamum dan sebagainya nggak memungkinkan. Ya, itu namanya kondisional. Ya, itu kondisional. Jadi tidak boleh disamakan. Misalkan kamu sedang menonton TV, dengar adzan terus kamu lah nanti aja lah, kan zuhur masih jam 2. Itu namanya nafsu. Namanya nafsu. Bukan berarti kita males ya, tapi kita nafsu untuk nonton TV, filmnya seru. Apalagi kalau di sekolah itu, nanti jajan kantinnya ngantri. Kemudian hal yang perlu dipersiapkan lagi yang ketiga adalah ini sangat penting sekali, yaitu keterampilan, skill. Generasi muda yang sukses adalah generasi muda yang mempunyai keterampilan. Keterampilan di berbagai bidang. Keterampilan ini bisa diperoleh dengan cara belajar, bisa juga menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Contoh, kamu pandai membuat desain baju, berarti kamu punya potensi. Kamu belajar. Sekarang sarana belajar banyak melalui berbagai macam media sosial. Tidak harus belajar di sekolah, tapi melalui media sosial. Silakan kamu kembangkan potensi itu. Kamu gambar, belajar menggambar yang baik-baik, selalu diasah. Nah itu juga akan membentuk keterampilan. Kemudian kamu pintar dalam berbisnis. Walaupun itu kecil-kecilan misalnya. Lalu di sekolah kamu mendapatkan pelajaran ekonomi, mendapatkan pelajaran PKW. Itu juga akan mendorong kalian untuk memiliki keterampilan dalam hal berbisnis. Kamu punya kemampuan dalam bidang IT, kamu kembangkan, kamu asah. Di dalam sekolah nanti apa? Kamu akan mengikuti ekstra TKJ. Ini mengasah keterampilan. Jadi setiap individu, setiap orang itu memiliki potensi. Hanya saja kita bisa mengasahnya atau tidak. Kita tahu atau tidak potensi yang ada dalam diri kita itu apa. Jadi, saya potensinya di bidang matematika. Kalau matematika bukan keterampilan ya, tapi pengetahuan. Saya juara fisika, itu bukan keterampilan. Karena keterampilan itu berkaitan dengan menghasilkan sebuah karya. Kamu terampil menjahit, kamu terampil menciptakan aplikasi, kamu terampil dalam bidang kesenian, kamu terampil dalam bidang olahraga, jika bisa melahirkan karya-karya. Tentu saja karya-karya ini nanti akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman namanya apa?
yaitu hal yang perlu dipersiapkan selanjutnya, kreatif dan inovatif. Kamu punya keterampilan, tapi kalau tidak kreatif, tidak inovatif, akan ketinggalan zaman. Kamu bisa membuat aplikasi, misalkan aplikasi YouTube, misalkan YouTube. Kalau hanya YouTube-nya monoton seperti itu, yang nonton sedikit. Kamu punya keterampilan bercocok tanam, sekarang kamu kembangkan. Kamu lihat inovatifnya apa. Kamu lihat lingkungan sekarang, banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas. Tercipta inovatif, bagaimana menciptakan tanaman, sayuran, tetapi tidak memerlukan lahan yang luas. Cocok untuk rumah-rumah di perkotaan. Muncullah yang namanya hidroponik. Itu juga inovasi. Kemudian muncul lagi, rumahku misalkan di tingkat, lantai atas ada atapnya. Kamu punya kreasi, bagaimana kalau supaya bisa menanam tanpa membeli lahan? Atapnya dibuka, dicor. Setelah dicor, di atasnya itu nanti dibuat lahan pertanian. Itu yang sekarang sedang dikembangkan itu lahan pertanian di atas atap. Itu Pak Jonan itu, dulu Menteri Perhubungan. Nah, Pak Ignatius Jonan itu atasnya yang tadinya atap genteng apa itu dirubah menjadi datar, dicor. Nah, di atas itu lalu dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai kebun. Ini kalau di Jepang itu sudah hal biasa seperti itu. Jadi memanfaatkan lahan yang tidak ada tanahnya ya. Itu. Ternyata Pak Jonan itu juga di sana menanam berbagai macam sayuran yang jauh lebih sehat dan lebih higienis tanpa ada pestisida dan sebagainya. Sebagian untuk menanam sayuran, sebagian untuk menanam buah-buahan. Ternyata berhasil. Setelah tidak menjadi menteri, beliau itu sekarang bercocok tanam. Bercocok tanam tapi di kota. Tanamannya jangan yang tanaman pohon, tanaman yang jangka pendek. Berbagai macam sayur, berbagai macam buah yang istilahnya itu buah yang cangkok atau apa itu kan jadi lebih cepat berbuahnya. Kemudian yang perlu dipersiapkan yang terakhir atau kelima adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu pengetahuan yang tinggi. Sekolah yang tinggi bukan berarti akan menjadikan kesuksesan, tidak, tetapi segala pekerjaan kalau dilandasi dengan ilmu akan melahirkan kesuksesan. Anda menjadi petani kalau tidak punya ilmu bertaninya atau cara bertaninya monoton. Tapi kalau Anda bertani punya ilmu akan menjadi seorang petani yang sukses. Kamu punya ayam banyak, kalau tidak dilandasi ilmu peternakan yang baik, maka tidak akan berhasil dengan baik. Tapi kalau kamu punya ingin terjun dalam dunia peternakan, kamu punya ilmu yang bagus, maka akan menjanjikan itu. Termasuk kamu buka warung. Kamu buka warung tanpa landasan ekonomi yang bagus, juga tidak bisa. Sekarang hambatan-hambatan yang terjadi atau hambatan yang memperlambat majunya generasi emas itu apa? Yang pertama adalah maraknya pemerintahan yang korupsi. Kalian sudah tidak asing lagi kata-kata seperti itu karena hampir setiap hari berita itu selalu berbicara tentang korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang mendunia, kejahatan yang memasuki berbagai macam sendi, termasuk kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Karena korupsi itu akan merugikan banyak orang. Korupsi uang rakyat, berapa juta rakyat yang dirugikan dengan uang korupsi itu? Kemarin berita yang saya lihat adalah 1,7 triliun uang nasabah bank dikorupsi. Nah, 1,7 triliun itu berapa ratus ribu jutaan gitu ya, jutaan rakyat Indonesia.
yang menderita. Itu hambatan karena yang biasa untuk mengembangkan di bidang ini ternyata tidak bisa berkembang. Ya, termasuk korupsi KTP yang dulu beberapa waktu lalu dibicarakan. Yang kedua adalah hilangnya rasa nasionalisme. Dulu zaman Orde Baru, Bapak Presiden Soeharto almarhum itu sudah menyampaikan ketika tahun 1995 beliau itu berpidato bahwa di tahun 2020 kalau generasi mudanya itu akan kehilangan rasa nasionalisme, maka kondisi ekonomi Indonesia akan hancur. Salah satu yang mengajukan ini adalah tidak ada cinta produk dalam negeri. Itu akan menghancurkan perekonomian bangsa. Sekarang kita lihat berapa banyak generasi muda yang menyukai makanan-makanan tradisional dan berapa banyak generasi muda yang menyukai makanan-makanan ala-ala barat. Mesti jauh lebih banyak yang menyukai makanan barat. Berapa banyak masyarakat yang berkunjung ke tempat-tempat ke tempat-tempat yang perbelanjaan yang dikelola asing dengan pasar tradisional. Ini sudah menunjukkan kalau membeli produk dalam negeri itu rasanya bangga. Kalau sudah berobat ke Singapura itu katanya Singapura sudah segala-galanya. Segala penyakit bisa disembuhkan di Singapura. Kalau kamu sudah belajar di luar negeri itu sudah sesuatu yang bangga. Padahal pendidikan di Indonesia nggak kalah kok dengan luar negeri. Kenapa sih kok kita tidak membanggakan sesuatu yang ada di dalam kita sendiri? Contohnya apa? Kamu buah saja beli apel dari Jepang, beras dari Vietnam, ya kan? Kenapa nggak dari kita? Kadang kita itu mempunyai pemikiran yang terbalik. Hal-hal yang bagus malah diekspor, ya kan? Ikan-ikan yang bergizi tinggi, contoh ikan yang bergizi tinggi kayak salmon dan sebagainya, itu malah diekspor karena memiliki nilai ekspor tinggi. Tapi orang Indonesia sendiri makannya ikan cuek. Hal yang paling kecil lagi apa? Misalkan di rumah kamu, orang tua kamu punya kebun pisang. Pisangnya bagus, enak, malah dijual. Karena harganya tinggi. Kamu malah makan pisang morbin. Nah, itu kan namanya tidak cinta pada diri sendiri. Harusnya yang bagus-bagus tuh kita makan sendiri. Itu. Ya sebagian dijual, sebagian dikonsumsi sendiri. Nah, itu hal yang perlu hal yang menghambat majunya generasi Mas. Hilangnya rasa nasionalisme. Upacara, apakah selama di SMA negeri ini atau selama Anda itu di SMP kemarin, ketika upacara itu benar-benar 100% memperhatikan berjalannya upacara dari awal sampai akhir, itu yang tahu adalah diri kalian sendiri. Ya, saya cerita dengan temannya, itu sudah salah satu tanda bahwa hilangnya rasa nasionalisme. Apakah ketika ada upacara bendera 17 Agustus, ketika kamu lewat sedangkan bendera merah putih itu sedang dikerek di atas, apakah kamu berhenti ketika lewat? Tidak. Kemarin ada yang viral itu di lupa tempatnya, seorang anggota polisi dengan susah payah turun ke jurang gara-gara melihat dua bendera merah putih hanyut di sungai. Dapat penghargaan.
Kamu masih ingat seorang anak SMP yang naik ke tiang bendera gara-gara talinya putus? Bahkan dulu di SMA negeri terjadi. Ketika pengibaran bendera, ada tali yang putus. Di antara sekian peserta hampir 1.000 orang, nggak ada yang berani naik kecuali seorang mapala. Karena mapala kan sudah dibiasakan naik-naik, sehingga dengan cekatan yang naik itu kok nggak ada yang rebutan saya yang naik, itu nggak ada, malah terkesima dengan putusnya itu rasa nasionalismenya. Hal yang merusak rasa nasionalisme itu ada 4. Yang pertama adalah fashion. Apakah Anda cinta batik? Batik Indonesia. Batik Indonesia itu baru-baru tahun-tahun beberapa waktu yang belakangan ini saja sampai nge-hit. Tuh. Kemudian yang kedua adalah food, makanan. Apakah Anda cinta makanan tradisional? Kamu lihat di Gunung Kidul itu tiwul. Mungkin kamu nggak doyan ya tiwul ya. Tiwul itu dari budin yang dikeringkan, terus dibebek sampai halus, terus jadilah tepung nanti terus dikukus lagi, barulah namanya tiwul. Nanti makannya itu pakai kelapa diparut. Kamu doyan nggak kira-kira? Coba kamu beli di pasar Camplek kalau doyan, bagus. Bahkan di Gunung Kidul itu sampai antri yang beli malah orang-orang luar negeri. Satu piring kecil itu dibuat kayak kerucut itu harganya 50.000. Iya 50.000 itu di Gunung Kidul. Sekarang ikonnya terkenal nasi tiwul di Gunung Kidul. Besok kalau ke sana mampir. Itu yang Prambanan belok. Kalau dari arah sini Prambanan belok kanan. Terus pokoknya nanti nyampe itu. Cari aja yang restoran. Kemudian tadi baru berapa 2 ya? Yang ketiga adalah film. Anda cinta film Korea? Nah itu. Kenapa cinta film Korea? Karena satu pemainnya bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakainya bagus-bagus, isinya bagus. Kenapa kamu nggak pecinta film Indonesia? Karena filmnya horor-horor semuanya. Sinetronnya nggak mutu karena sudah tahu sudah tahu endingnya. Nah, kemudian yang keempat adalah free kebebasan. Kamu lihat itu tentang anak-anak punk. Anak-anak punk itu, kata punk itu sebenarnya lahir di Amerika. Mengapa mereka ada anak-anak punk? Karena sebenarnya mereka atau orang-orang di Amerika itu menuntut kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan berkreativitas, bukan diterapkan di Indonesia seperti ini. Kebebasan kemana-mana, duduk di jalan, duduk di sembarang tempat, bukan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah yang menghambat adalah munculnya perpecahan, rasisme, perpecahan yang mempermasalahkan ras. Tawuran antar kampung, tawuran antar itu juga termasuk menghambat. Yang keempat, eksplorasi kekayaan alam oleh pihak asing. Di kita ya, adanya eksplorasi pasir besi diekspor ke mana Singapura, emas itu yang tambang freeport dan sebagainya. Lah mungkin ini kalau dibiarkan terus-menerus kita nggak kebagian apa-apa. Kemudian yang kelima adalah mental dan sikap generasi muda yang kurang tanggap dalam menghadapi kehidupan atau berjiwa, istilahnya itu cengeng, berjiwa cengeng. Panas sedikit nggak mau, hujan sedikit nggak mau, masak sedikit nggak mau, susah sedikit nggak mau. Itulah mental dan sikap generasi yang kurang tanggap atau kurang kuat dalam menghadapi kehidupan. Sekarang masa-masa pandemi, orang tuanya banyak yang mengalami kemerosotan ekonomi, kehidupan susah. Kita makan lauk sederhana saja nggak mau. Nah itu salah satunya ya. Nah, untuk mewujudkan generasi Indonesia atau generasi emas ini apa? Yang pertama adalah kita harus bersikap anti rasisme, itu sangat penting.
Karena negara kita adalah terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Yang kedua adalah jadilah generasi milenial yang disiplin. Kita generasi milenial, generasi yang lahir di perkembangan teknologi yang sangat besar. Yang ketiga adalah jadilah bagian dari ekonomi kreatif. Kita harus berkreativitas, kita harus menghidupkan ekonomi-ekonomi yang ada di dalam lingkungan kita sesuai dengan potensi dan kemampuan kita masing-masing. Itu yang namanya di bagian ekonomi kreatif, meningkatkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dengan generasi emasnya. Mungkin ada yang kita. Terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan materi kepada adik-adik. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang ditanyakan ya satu atau dua lah ya. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Bu, gimana cara ngadepin orang yang suka menghina karena kulit hitam? Bagaimana cara menghadapi orang yang suka menghina karena kulit hitam? Ya, cara menghadapi orang yang menghina Karena kulit hitam. Karena berkulit hitam. Oh, orang yang menghina ya, orang yang menghina karena kita kulitnya hitam gitu ya. Nah, kalau dalam sebuah di situ dinyatakan bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Intinya itu. Nah, jadi misalkan mereka menghina, oh kamu kulitnya hitam dan sebagainya. Itu orang seperti itu karena belum paham bahwa Allah itu menciptakan makhluknya berbagai macam warna itu. Yang pertama adalah dunia ini biar ramai. Yang kedua, biar terjadi saling memberi, saling menerima kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah itulah yang perlu kita sadari adalah itulah ciptaan Allah yang harus kita syukuri dalam bentuk apapun. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya sawo matang seperti negara kita itu kulitnya sawo matang bukan hitam ya, sawo matang. Coba kalau semua warna putih, kamu akan merindukan yang hitam, ya kan? Kalau semua warnanya hitam, kamu bingung, tidak. Jadi dibiarkan saja secara pelan-pelan kita memberi pemahaman bahwa tidak apa-apa kulit hitam, karena inilah ciptaan Allah. Daripada kulitnya hitam, kemudian diberi obat menjadi putih, itu malah merubah ciptaan Allah, itu malah tidak boleh. Gitu ya. Yang modalnya sabar karena apa? Karena mereka belum tahu, ilmunya belum sampai ke situ mungkin. Ya, itu aja ya. Satu lagi ya Mbak ya. Nah, satu lagi. Bagaimana cara mengatasi tindakan rasisme? Cara mengatasi tindakan rasisme itu yang pertama adalah kesadaran dalam diri kita sendiri. Kita memberikan pemahaman kepada
kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, nanti orang tersebut sadar enggak? Rasisme itu berkaitan dengan tadi kan perbedaan-perbedaan itu ya, perbedaan-perbedaan seperti yang kemarin terjadi di Jogja, kekerasan di Papua ya. Kekerasan di Papua itu sebenarnya yang di Papua itu bukan karena kulitnya dan sebagainya, tapi pola pikirnya saja yang berbeda. Nah, untuk menyamakan pola pikir berarti setiap individu harus mengubah mindset, mengubah pola pikir. Oh, ini tujuannya untuk individu atau untuk kebaikan bersama. Kalau kebaikan bersama berarti kita dukung, gitu loh. Tapi kalau itu untuk kepentingan individu, itu yang perlu kita sadarkan. Karena dalam sebuah perdebatan, sebuah perselisihan, itu mungkin ada yang benar-benar mempunyai tujuan untuk kepentingan bersama, ada yang benar-benar memiliki kepentingan. Ada salah satu yang memiliki kepentingan. Misalkan dalam tawuran antar kampus, itu sebenarnya kalau dilihat-lihat atau benar-benar diteliti itu mungkin hanya satu orang yang memiliki kepentingan, yaitu balas dendam. Tapi karena dia pintar memasak, kalau istilah orang-orang DPR sekarang itu atau pejabat sekarang itu pintar menggoreng. Karena alasan itu pintar menggorengnya sehingga mereka termakan. Jadi rame-rame ayo nyerang. Ya, jadi yang pertama adalah mengubah mindset atau pola pikir kita terhadap apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan siapa. Kalau kepentingan orang banyak dan itu baik, bermanfaat bagi orang banyak, kita bisa mendukungnya. Tapi kalau hanya satu orang kepentingannya, tapi lainnya diperalat, itu yang perlu kita sadari. Hati-hati, ya, hati-hati. Yang istilah sekarang itu menyusup. Nah, ada susupan di atas kepentingan bersama. Itu kita harus hati-hati dan waspada. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bertanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.